Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami tim TV Channel Nalasira. Pada episode kali ini kita akan menelusuri tempat bersejarah yang berada di kaki Gunung Salak, yaitu situs Gua Lengkop dan situs Awas Paninggal. Ajakannya bro, waduh. Situs Gua Lengkop ini diyakini menurut kepercayaan dari masyarakat setempat itu pada masa zaman prasejarah atau megalitikum. Dan situs Awas Paninggal adalah merupakan makam, salah satu makam keramat yang diyakini bahwasanya makam tersebut adalah salah satu penunggu Gunung Salak karena posisinya berada di bawah Gunung Salak. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan TV Channel dalam acara Nalasira. Setelah dari situs Batu Asepan, kini tim anti badai Nalasira sudah sampai di situs Gua Lengkop. Gua Lengkop terletak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cidiluk, Kabupaten Bogor. Di kawasan ini banyak sekali ditumbuhi semak belukar dan pohon kayu yang besar-besar. Namun, istimewanya udara di sini sangat lembab, sehingga tanahnya masih agak-agak basah ya, pemirsa. Wow, sebentar pemirsa, baru saja kita masuk, sudah disuguhi oleh pemandangan batu megalitikum yang sangat besar di sisi tangga masuk jalan menuju Gua Lengkop. Batu apakah namanya ini? Nanti kita coba ulas kembali ya pemirsa. Oke, lanjut. Situs Gua Lengkop telah tercatat berdasarkan peninggalan sejarah dan purbakala, sehingga situs ini sudah dilindungi, dipelihara, dan dibina sesuai ketentuan undang-undang di negara kita. Wow, ternyata masih banyak bebatuan di pinggir jalan setapak ini. Ukurannya ada yang medium, ada yang kecil, dan juga ada yang besar. Dan mengkilat-mengkilat pemirsa. Batuan apakah ini? Nanti kita ulas satu persatu ya. Akhirnya tim TV Channel
telah sampai di pintu masuk situs Gua Langkop. Kami sudah sampai di situs Gua Langkop, pemirsa, yaitu gua yang terbentuk dari dinding batu yang di bawahnya menjorok ke dalam. Yuk kita telusuri bersama. Kita ke gua yang pertama. Dari kejauhan tim tertarik pada benda berkilau berwarna merah yang berada di tengah-tengah gua ini. Apakah itu? Kami jadi bertanya-tanya. Namun sayangnya kita tidak dapat bertemu dengan juru pelihara pada hari ini, sehingga kami tidak mengetahui benda apakah itu. Dan kami pun tidak ada niat, pemirsa, untuk memegang atau memindahkannya atau membawanya, karena hal itu dilarang oleh undang-undang tentang situs cagar budaya. Biarkanlah benda ataupun apapun yang berada di dalam situs cagar budaya tetap pada tempatnya, sehingga lestari. Setuju kan, pemirsa? Yuk kita keliling lagi. Di antara dua gua terdapat hamparan batu yang menyerupai lempengan-lempengan seperti yang kita temukan di Alcedomas waktu itu. Jadi kedua gua itu bersebelahan ya, pemirsa. Satu agak besar, yang satu tadi agak kecil. Nah, ini adalah gua yang kedua, atau yang memiliki ruang lebih besar daripada yang pertama yang kita lihat pertama tadi. Di sini memang tampak seperti gua ya, pemirsa. Dan Gua Langkop ini pun dipercayai adalah tempat petilasan dari Sang Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran yang tersohor. Dan diyakini pula didatangi oleh para raja-raja sebelum masa Pakuan Pajajaran atau Galuh Pakuan ataupun Tarumanegara. Dan bahkan juga raja-raja setelahnya, bahkan dari pemuka agama ataupun para budayawan dan sesepuh-sesepuh Sunda. Situs ini terdiri dari beberapa item, yaitu yang pertama adalah batu menhir. Batu menhir berada pada teras pertama, dekat anak tangga yang kita masuk tadi, pemirsa, dengan bentuk yang beragam, dan juga sampai ke lokasi ini. Kemudian ada batuan berundak yang masing-masing mempunyai teras. Masing-masing teras ketinggiannya kurang lebih sekitar 50 cm ya, pemirsa, menuju ke mulut gua. Dan sebagian susunan batu ini masih tertata rapi, teras ke-1 dan teras kedua. Namun sebagian juga ada yang mengalami kerusakan, kurang lebih di teras pertama tadi yang sudah tertutup semak belukar. Lalu selanjutnya ada batu kubur atau batu altar atau altar, merupakan papan batu berupa altar atau batuan pipih dekat menhir. Menurut catatan para sejarawan atau arkeolog dan kepercayaan tradisi rakyat setempat, tempat ini adalah tempat pemujaan atau semedi dan pertapaan. Kembali ke Gua Langkop. Gua pertama memiliki ukuran panjang 900 cm, tingginya kurang lebih 300 sampai 400 cm, pemirsa. Jadi bila kita ingin bertapa ya sangat muat dan cukup sekali, pemirsa. Yang kedua memiliki panjang sekitar 650 cm, tingginya hampir 200 cm, pemirsa. Kemudian mulut guanya kurang lebih
sama sekitar 190 sampai 200 cm. Menurut ahli sejarah, Gua Langkop merupakan tempat upacara pemujaan. Maka dengan demikian, Gua Langkop adalah sebuah warisan dari kondisi lama yang hidup pada masa kebudayaan prasejarah, dan mungkin dapat dikatakan sejaman pada masa Megalitikum Muda. Bagaimana pemirsa? Luar biasa kan? Situs seperti ini terdapat di negara kita. Maka dari itu, marilah kita mulai bergerak untuk melestarikannya dengan cara yang sederhana. Cukup tidak merusak, kemudian menyebarluaskan informasinya agar tersambung sampai ke generasi penerus kita. Setuju kan? Kalau begitu, mari lestarikan dan viralkan agar mendunia. Kami dari JTV Channel mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada salah-salah kata, itu dari kami, dan apabila ada kebenaran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Nalasira. Kita kembalikan ke Kang Pablo. Oke pemirsa semua, teman-teman semua, kami tim JTV Channel telah menelusuri tempat-tempat bersejarah, dan dari penelusuran kami untuk situs Gua Langkop sendiri itu memang merupakan zaman prasejarah, karena diyakini banyak sekali batu-batu menhir ataupun tempat-tempat seperti bekas ritual, seperti tempat-tempat untuk melakukan peribadatan zaman prasejarah tersebut gitu. Jadi memang untuk batu asupan dan situs Gua Langkop ini memang diyakini dalam artian sesuai yang kami telusuri, yang dimana memang berdasarkan cerita masyarakat itu ya memang betul adalah peninggalan situs-situs bersejarah dan diakui dan tercatat di Dinas Cagar Budaya. Dan yang terakhir adalah seperti yang di sini saya berdiri adalah situs Awas Paninggal, yang dimana merupakan makam keramat. Cuma memang sayangnya kami tim tidak diizinkan untuk mengambil video karena ini adalah merupakan makam yang harus dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya, seperti itu berdasarkan informasi dari salah satu juru pelihara yang berada di sini. Oke. Untuk seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya memang untuk di Bogor ini begitu banyak sekali
situs-situs bersejarah yang baik untuk kita pelajari, baik untuk kita lestarikan. Bahwasanya di Kabupaten Bogor khususnya yang saat ini kami telusuri, memang tidak terhitung situs-situs bersejarah ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita jangan sekali-kali melupakan situs-situs bersejarah ini. Karena apa? Karena itu merupakan satu tanda leluhur, tanda bahwasanya pada masa sebelum kita telah adanya peradaban yang cukup baik. Jadi bukan berarti zaman sekarang ini peradabannya lebih baik dibanding zaman yang dahulu. Nah, itu yang bisa kita pelajari, bagaimana dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan pengetahuan, tapi orang-orang dulu mampu membangun peradaban yang cukup baik, yang di luar akal pikiran kita, di luar logika kita, yang sampai bisa lestari sampai sekarang. Nah, itu yang baik kita untuk pelajari dan baik untuk kita lestarikan, baik untuk kita ataupun generasi penerus yang akan datang, seperti itu. Dan teman-teman semua, jangan lupa, seperti apa yang dikatakan Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Oke, mari sama-sama kita jaga sejarah kita, sama-sama kita lestarikan sejarah kita, budaya kita. Jangan sampai budaya kita hilang dan juga sejarah, nilai-nilai sejarah ini luntur. Jika itu terjadi, maka hanya tinggal menunggu waktu keutuhan yang ada di dalam republik ini. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan notifikasinya agar kami bisa selalu mensupport teman-teman untuk menampilkan video-video tempat-tempat bersejarah yang berada di Nusantara ini. Oke, demikian dari kami, JTV Channel Nalasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Ya, aku nunggu.